Selamat berjumpa kembali dengan saya Yakub dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang, khususnya nanti adalah pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Sebelum kita melihat jangka sorong dan mikrometer skrup, maka kita lihat terlebih dahulu tentang alat ukur panjang yang lain yang biasa kita jumpai dan kita gunakan sehari-hari, yaitu penggaris. Penggaris adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Dalam menggunakan penggaris, perlu mengingat dua hal, yaitu penggaris harus menempel pada benda yang diukur, seperti yang terlihat pada gambar. Dan yang kedua adalah berupaya memperkecil kesalahan dalam pengukuran. Berbicara tentang kesalahan dalam pengukuran, ada 3 macam kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan umum. Kesalahan umum ini disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Keterbatasan itu bisa dikarenakan kesalahan membaca skala kecil, atau kekurang terampilan dalam menyusun dan memakai alat, khususnya jika harus menggunakan beberapa komponen alat ukur. Yang kedua disebut dengan kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini disebabkan keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Ada beberapa jenis kesalahan sistematis, yaitu kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi ini terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau standarisasi tidak tepat, dan hal ini mengakibatkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Nah, untuk mengatasi kesalahan kalibrasi, maka dapat dikalibrasi ulang alat yang akan digunakan dengan alat yang sudah terstandarisasi. Berikutnya adalah kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol terjadi karena titik nol skala pada alat yang digunakan tidak tepat berimpit dengan jarum penunjuk atau jarum penunjuk yang tidak bisa kembali pada skala nol. Akibatnya, hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih dari skala 0 semestinya. Nah, untuk mengatasinya, maka dapat dilakukan koreksi pada penulisan hasil pengukuran. Contoh, seperti pada gambar, ketika harus mengukur balok. Nah, hasil pengukurannya dikoreksi dari 3,2 cm dikurangi 1,0 cm, sehingga nilai panjang balok adalah 2,2 cm. Kesalahan sistematis yang lain adalah kesalahan komponen atau kerusakan pada alat. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Misalnya, alat-alat yang menggunakan pegas sebagai komponen dasarnya. Jika ternyata pegas yang digunakan sudah tidak lagi elastis, maka ketika digunakan tidak bisa kembali ke posisi semula. Itu akan membuat perbedaan nilai ukur. Berikutnya adalah kesalahan paralaks. Ini adalah kesalahan yang sering kali terjadi. Kesalahan paralaks terjadi bila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum. Coba perhatikan gambar ini. Ada 3 bacaan dari pengamat tentang hasil pengukuran dari benda yang diukur. Ada yang 21,6 cm, ada yang 21,7 cm, dan ada yang 21,8 cm. Dan hasil pengukuran yang betul ketika pengamat itu tegak lurus dengan alat ukurnya. Jadi pada bagian yang sebelah kiri ada kesalahan sebesar 0,1 cm. Sedangkan pada yang sebelah kanan ini juga memiliki kesalahan 0,1 cm. Kesalahan dalam pengukuran berikutnya yang ketiga adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak bron molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan atau alas yang digunakan dalam mengukur itu bergetar, adanya kebisingan, dan juga adanya radiasi, terutama ketika kita menggunakan komponen-komponen yang berkaitan dengan listrik. Nah, saatnya kita masuk pada alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Ada 2 macam jangka sorong, yaitu jangka sorong digital dan jangka sorong manual. Untuk lebih memahami tentang jangka sorong, bagaimana kita membaca nilai ukur pada jangka sorong,
Maka kita bisa melihat dari video dari Bapak Matius Giryatno. Mari kita saksikan bersama. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini, dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong, nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih, 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih. Jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65. Ya kan? Ini 6, 6,5, 7. Yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke? Jelas ya teman-teman? Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa nih? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Setelah kita melihat bagaimana menggunakan jangka sorong sebagai alat ukur panjang, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi para siswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.